Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Saya doakan yang bergabung di sini senantiasa bisa diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat pertanyaan. Kalimat ini kalimat yang tipenya memakai kata tanya atau kita singkat KT dan kita batasi untuk simple present tense, kebiasaan atau fakta umum atau yang berhubungan dengan sekarang ini. Kemudian yang pertama verbal, kalimat yang mengandung kata kerja. Maka pola kalimatnya sebagai berikut. Nanti diawali kata tanya. Kata tanya itu kita contohkan di sini ada kata what, artinya apa, where, artinya di mana, when, artinya kapan, dan lain sebagainya. Kemudian diikuti KB, itu kata bantu. Simple present itu dibedakan menjadi dua. Ada do, ada does. Do ini kalau subjeknya berupa I, you, they, we, atau disingkat untuk memudahkan pengingatan ayu dewi. Ini kata bantunya do pasangannya, tidak mengandung s. Kemudian yang di bawahnya ada kata does, mengandung s atau es. Kalau subjeknya tiga, he, she, it. Dia laki-laki, dia perempuan, dan benda atau hewan jumlahnya satu. Kemudian nanti kata kerjanya selalu bentuk pertama, selalu bentuk dasar. Contoh pertama, Anna buys fruits at the market every week. Anna membeli buah-buahan di pasar setiap minggu. Kita akan membuat pertanyaan yang jawabnya di pasar, menyatakan tempat. Pertanyaannya berarti kita menggunakan kata yang sesuai. Where does Anna buy fruits every week? Does kita gunakan karena Anna ini bisa diganti subjeknya she. Maka kata bantu yang sesuai adalah does. Kemudian buy kata kerja bentuk pertama asli. Where does Anna buy fruits every week? Di mana Anna membeli buah-buahan setiap minggu? Jawabnya at the market, di pasar. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita menggunakan jawaban every week atau setiap minggu. Maka pertanyaannya menggunakan when does Anna buy fruits at the market? Menggunakan does karena Anna sekali lagi di sini ada she, berarti sama dengan yang atasnya, pasangannya does. Buy bentuk pertama. Kapan Anna membeli buah-buahan di pasar? Contoh kalimat yang kedua. The boys play football in the field every day. Pemuda-pemuda itu bermain sepak bola di lapangan itu setiap hari. Kemudian kita akan membuat kalimat pertanyaan dengan jawaban football, sepak bola. Maka kata tanya yang sesuai adalah what. What do the boys play? Kita menggunakan kata bantu do karena the boys, pemuda-pemuda itu, cowok-cowok itu jamak atau lebih dari satu, berarti bisa diganti dengan they di sini. Diganti they, cocoknya kata bantunya do. Kemudian play, kata kerja bentuk pertama, bentuk dasar. What do the boys play in the field every day? Apa yang pemuda-pemuda itu mainkan di lapangan itu setiap hari? Jawabnya football. Kemudian yang kedua, every day, setiap hari.
menanyakan waktu. Kata tanya yang sesuai adalah when. When do the boys play? Menggunakan kata bantu do karena the boys sama dengan yang atas, bisa diganti they di sini. Berarti di sini menggunakan kata bantu do. Kemudian kata kerja bentuk pertama. Jadi sama dengan yang atas, bedanya kita menggunakan when karena menanyakan waktu di sini. When do the boys play football in the field? Kapan pemuda-pemuda itu bermain sepak bola di lapangan? Jawabnya every day, setiap hari. Demikian untuk kalimat pertanyaan yang menggunakan kata tanya, khususnya verbal yang pakai kata kerja. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan membuat kalimat pertanyaan jenis nominal. Kali ini dalam kalimat tanya ini tidak mengandung kata kerja, nanti akan diawali oleh kata tanya, sama seperti yang tadi. Kemudian kali ini diikuti oleh to be. Kemudian subjek. To be ada 3, supaya memudahkan kita urutkan is, ma. Is, ma. To be is nanti akan bergandengan dengan subjek he, she, it. Dia laki-laki, dia perempuan, dan benda jumlahnya 1 atau tunggal. Kemudian M berpasangan dengan I, sedangkan A nanti berpasangan dengan you, they, we. Langsung kita melihat ke contoh berikut ini. Anna is at home now. Anna di rumah sekarang. Yang kita tanyakan, jawabnya at home, di rumah. Maka kata tanya yang cocok adalah kata where. Is, to be, ini Anna, subjek, kemudian now. Anna ini bisa diganti oleh she, karena dia perempuan, maka to be-nya is. Where is Anna now? Di mana Anna sekarang? Jawabnya at home, di rumah. Anna is at home, di rumah. Kemudian yang kedua, kita akan membuat pertanyaan yang jawabannya now, sekarang. Berarti kita menggunakan kata tanya yang sesuai. When is Anna at home? Kapan Anna di rumah? Jawabnya now, sekarang. Atau lengkapnya Anna is at home now. Kalimat yang kedua, the boys are in the field every day. Kita akan membuat pertanyaan yang jawabnya in the field, di lapangan. Karena tempat, kita menggunakan kata tanya where. Where are the boys every day? Kita menggunakan are karena subjeknya the boys sama dengan they. Where are the boys every day? Di mana pemuda-pemuda itu setiap hari? Jawabnya in the field, di lapangan. Lengkapnya, the boys are in the field every day. Pertanyaan yang kedua kita alihkan ke every day, setiap hari. Maka menggunakan kata tanya sesuai when. When are the boys in the field? Kapan pemuda-pemuda itu di lapangan? Jawabnya every day, setiap hari. Jadi kesimpulannya, kalau kita membuat kalimat pertanyaan menggunakan nominal tanpa kata kerja, itu kita menggunakan to be di sini. Tidak ada kata kerja. Maka ini akan lebih mudah karena tidak perlu mencari kata bantu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.